yang saya rasakan tuh saya kangen dengan guru-guru karena saya biasanya rutin datang ke lembaga tanpa diminta. Itu sudah kewajiban saya untuk selalu memberikan pembinaan ya. Yang namanya guru itu kan digugu dan ditiru ya. Bukan aja untuk mencari nama baik, tapi memang kewajiban kita. Jangan sampai lembaga kita dikenal jangan sekolah di situ. Kenapa gurunya nggak bisa memberi contoh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Minu Kedung Rejo Podcast. Ya, selamat datang di podcast kami, yakni podcast Minu Kedung Rejo. Ya, sobat-sobat Minu Kedung Rejo, di episode kali ini saya Nurul Azmila sebagai pembawa acara kali ini, dan saya di sini tidak sendiri, ada tamu spesial yakni Ibu Haja Ratna Lovia MPDI. Nah, monggo. Nah, Ibu sebagai info di sini beliau adalah sebagai pengawas madrasah di Kecamatan Waru. Ya, oke. Dari namanya ini sudah unik sekali, Ibu, namanya Lovia, love, penuh cinta, Ibu. Nah, di masa pandemi ini, Bu, ini masa-masa yang sudah pasti tidak enak bagi semua orang, dan pasti berdampak di semua sektor, apalagi ekonomi itu ya sudah jelas, tidak usah ditanya, terdampak semuanya di ekonomi. Nah, kita sekarang mau bahas di dampaknya di sektor pendidikan, Bu. Apalagi sebagai pengawas. Jenengan sebagai pengawas madrasah tentu banyak sekali ya suka duka, terlebih dalam masa pandemi ini. Lah, bagaimana Ibu memanage atau mengatur madrasah yang ada dalam pengawasan jenengan ini, Bu? Saya mulai dengan menjawab dari madrasah ya. Begitu pandemi ini kita dinyatakan harus pembelajaran daring, ya, di mana semuanya mengeluh ketidaknyamanan. Karena keluhan ini bukan saja dari guru yang mengajar karena merasa kurang enjoy, ya, kurang puas karena tidak bisa tatap muka. Tetapi sementara itu wali murid juga banyak yang keberatan. Dalam arti sebagian wali murid ada yang menghendaki pembelajaran daring, ada yang menghendaki luring. Nah, di sini sebagai pengawas seringkali mendapatkan keluhan, bolehkah Bu kami masuk, bolehkah Bu kami begini. Saya sampaikan, saya ini pengawas yang melaksanakan kebijakan. Jadi pelaksanaan pembelajaran daring maupun luring itu ditentukan oleh surat edaran baik dari kabupaten maupun dari Kementerian Agama, yang ada di kecamatan adalah dari Satgas Kecamatan. Saya selaku pengawas tidak boleh dan tidak berani melanggar daripada ketentuan yang ada. Tapi alhamdulillah melalui pembelajaran daring saya selalu memberikan motivasi, semangat pada guru-guru. Bahkan saya sendiri tidak datang ke lembaga karena kita harus memberi contoh. Murid saja nggak boleh datang, maka tamu pun harus dibatasi. Sehingga saya sering melakukan webinar, kemudian Zoom, ya, kemudian VN, itu yang saya lakukan dalam pengawasan, kemudian koordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada di Kecamatan Waru ini, dan semuanya bisa menerima dengan lapang dada. Artinya memang keadaan seperti ini bukan hanya di Kecamatan Waru, tapi di seluruh dunia hampir seperti ini. Jadi pengawasan. Bahkan ada di negara lain tuh yang sampai lockdown, ya. Kita masih PPKM seperti ini. Mudah-mudahan sekarang kita sudah berada di zona 2, ya, sudah turun 2. Mudah-mudahan corona ini segera berlalu sehingga dengan adanya kita diperbolehkannya sekarang ini tatap muka masih 50%. Jadi jumlah
tingkat kelas di siswa juga seperti itu, kemudian jamnya juga dikurangi sehingga tidak terlalu berlama-lama di sekolah, tidak ngeruwel anak-anak ya, sehingga untuk mengantisipasi preventif sehingga tidak ada lagi corona yang berkeliaran di lembaga gitu ya, khususnya dan di bumi tercinta ini pada umumnya. Mudah-mudahan ini nanti segera bisa tuntas, tidak ada lagi corona. Itu yang kami harapkan sehingga semuanya merasa nyaman. Itu sementara. Jadi jenengan juga menerapkan work from home pengawasan dari jarak jauh. Work from home, work office juga dilakukan. Pengawasan jarak jauh. Ya. Kami pengawas tidak pernah membatasi harus di kantor, enggak, tergantung kebutuhan. Tapi semuanya dilakukan jarak jauh selama ini, selama bisa diatasi jarak jauh. Iya. Nah, terus sebagai pengawas juga, apakah pernah menemui kendala atau hambatan mungkin dalam mengawasi madrasah-madrasah yang berada dalam pengawasan jenengan? Mungkin karena yang dulunya tatap muka mengajar langsung, sekarang harus pembelajaran daring. Yang saya rasakan tuh saya kangen dengan guru-guru karena saya biasanya rutin datang ke lembaga tanpa diminta. Itu sudah kewajiban saya untuk selalu memberikan pembinaan ya, kemudian memberikan informasi-informasi, mengevaluasi, kemudian menindaklanjuti apa yang harus kita lakukan. Itu yang sering saya lakukan. Dengan adanya pandemi seperti ini, semuanya kan sementara kita tunda ya, kita tunda. Kami hanya bisa menyampaikan pesan itu lewat kepala madrasah, WA, kami VN, tolong disampaikan ke guru-guru bahwa ini himbauan saya, ini informasi dari saya gitu. Saya sudah kangen sekali. Biasanya saya ini sudah menyampaikan beberapa informasi tentang yang dalam waktu dekat yang kita laksanakan adalah AKM. Bukan hanya itu, biasanya untuk awal tahun pelajaran saya selalu memotivasi tentang kompetensi guru ya, kemudian tentang pembelajaran yang enjoy, yang bagaimana, tentang penilaian dan sebagainya. Sementara ini kami lakukan pelan-pelan. Jadi kalau ada kendala ya itu tadi Bu ya, tetap itu saya merasa masih kurang nyaman, tapi bukan berarti putus, tidak, tetap kita terkoordinir dengan baik. Kalau berbicara AKM sendiri, bagaimana pendapat jenengan mungkin dari perubahan sistem UNAS ke sistem AKM ini? Atau itu sebetulnya bukan pengganti UNAS ya, artinya ini nanti istilah itu pemetaan. Jadi yang di AKM itu hanya kelas 5 untuk MI, SD kelas 5. Jadi nanti itu tidak ada dampaknya sama sekali penilaian anak-anak ya. Untuk ujian yang kelas 6 itu nanti diselenggarakan oleh lembaganya masing-masing, tetapi insya Allah rambu-rambunya sudah ada dari pusat, artinya standarnya tidak akan melenceng gitu. Jadi sudah dikembalikan ke otonomi sekolah masing-masing. Otonomi lembaga. Cuman aja walaupun saya katakan tidak berdampak pada penilaian anak-anak ya, hasil anak-anak, tapi jangan sampai lah misalnya gini, anak itu nggak ada dampaknya, kemudian kita meremehkan sehingga nanti kalau misalnya sampai direkap, wah Sidoarjo terendah umpamanya, nanti akan mengurangi juga image juga Terus Ibu, saat ini pemerintah kan juga sudah memperbolehkan sekolah untuk melakukan PTMG untuk beberapa level tertentu. Nah, harapan Ibu ke depannya untuk madrasah di Waru ini nopo kira-kira harapannya? Kita jangan sampai terlena, artinya kalaupun kita sudah mendapatkan rambu boleh tatap muka, tetap perhatikan protokol kesehatan. Nomor 1 kemudian andai kata kita sudah diizinkan tapi wali murid masih keberatan, anaknya saya masih khawatir karena masih ada ini yang terkena anak saya, tolong dilayani secara daring, maka lembaga pun harus siap melayani secara daring. Jadi guru-guru sekarang ini ya dua pekerjaan ya tatap muka ya daring gitu. Kemudian kalau sudah masuk anak-anak kan sudah kita
dekat dengan kita ya. Itu tolonglah kesempatan itu manfaatkan sebaik-baiknya. Dalam arti kalau kemarin kita sudah lama tidak ketemu anak-anak, jangan sampai waktu itu disia-siakan. Nah, anak ini kurang dan bagaimana, itu pendekatannya yang baik. Jadi waktunya sekarang kan dibatasi ya, dikurangi berapa menit itu. Nanti dengan adanya pertemuan itu nanti anak-anak itu diefektifkan, dalam arti pompong kena anak-anak, misalnya disuruh hafalan atau apa, nanti diberi tugas, besok tugasnya kita periksa, itu kan lebih efektif gitu ya. Dan menyampaikan materi seringkas mungkin ya, supaya semuanya tersampaikan ya. Jadi memang kita sebagai sekolah harus solutif gitu untuk menanggapi respon wali murid, karena kita tidak pasif, berbeda-beda pandangan mereka menyikapi perbolehan PTM ini ya. Nah terus bagaimana tanggapan Ibu dengan madrasah yang memiliki studio podcast seperti Minu Kedung Rejo ini? Ya, saya tentunya merespon positif ya. Ini kan juga merupakan karya inovatif ya. Atau mungkin panjenengan juga pingin evaluasi diri tapi minta masukan ya. Kita memang madrasah kan perlu evaluasi diri sampai di mananya kita menilai diri sendiri itu juga susah, merasanya sudah benar. Tapi kalau kita mendatangkan tamu atau minta masukan dari lintas itu saya kira lebih baik ya. Jadi selama bisa ya. Kalau kita bisa lebih baik kenapa enggak gitu ya. Dengan adanya podcast seperti ini mudah-mudahan lebih dikembangkan, tapi yang namanya guru tetap di kelas itu kewajiban kita yang nomor 1. Jangan kemudian sibuk di sini sehingga anak-anak terbengkelai gitu ya. Nah, ini harus pandai-pandai meminit waktu ya. Siap. Nah jadi itu ya, alhamdulillah. Sebagai adanya podcast ini kita harus saya respon tetap positif fokus, ya, tetap bisa meminit, dikembangkan dengan baik selama dimanfaatkan yang positif. Alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan saya doakan berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih untuk doanya. Nah, terus Ibu, apakah ada yang ingin disampaikan ke madrasah di Kecamatan Waru, khususnya Minu Kedung Rejo? Ya, mungkin di Minu Kedung Rejo ini kan sekolahnya pinggir jalan ya. Performan itu nomor 1 ya. Performan itu nomor 1. Jadi tolong dari luar itu dilihat lembaganya itu kok cik belduke ya, kok kurang menarik. Itu bukan tanggung jawab kepala sekolah saja, tapi semua unsur yang ada warga di lembaga itu. Iya, warga sekolah itu peduli. Artinya itu disampaikan suaranya waktu rapat, Pak itu apa nggak perlu diperbaiki yang depan itu misalnya. Kemudian kedua, yang namanya guru itu kan digugu dan ditiru ya. Bukan aja untuk mencari nama baik, tapi memang kewajiban kita. Jangan sampai lembaga kita dikenal jangan sekolah di situ, kenapa gurunya nggak bisa memberi contoh. Nah itu jadi masukan untuk guru-guru semuanya, mudah-mudahan harapan saya mudah-mudahan semua guru yang di sini semuanya berakhlak yang baik. Karena bagaimanapun guru itu adalah seorang sosok ya, jadi yang terdepan ya sebagai figur, public figure itu yang harus. Jadi kalau guru itu misalnya datang aja sudah merengut, sudah tidak menyenangkan, apalagi dikenal di masyarakat, guru itu gini, apalagi hidupnya di kampung dikenal. Nah itu mudah-mudahan tidak, itu pelan-pelan kita jaga ya. Kita ini sudah baik, kadang-kadang dinilai orang kurang baik ya, apalagi yang tidak baik gitu. Jadi tolong kita tetap menjaga, bukan aja menjaga Minu Kedung Rejo, tapi menjaga nama baik umat Islam pada umumnya. Kita nggak usah gembar-gembor tempel apa, orang kalau sudah mendengar itu Minu Kedung Rejo itu baik gitu, insya Allah mereka akan datang sendiri. Otomatis. Iya, jadi kuncinya itu tadi maintenance, perbaikan, terus performan, kemudian
performance gurunya juga nggih harus menampilkan figur yang ideal. Figur yang ideal. Karena sebagai panutan nggih di masyarakat dan juga di sekolah nggih. Dan juga di sekolah sini juga semua warga sekolah juga harus bersatu. Bersinergi bersama menciptakan sebuah lingkungan sekolah yang ideal gitu. Ya, baik, terima kasih banyak atas waktunya Ibu Haja Ratnaluvia. Terima kasih juga saya sudah diundang di sini sehingga tahu. Kalau nggak diundang saya nggak tahu kenapa saya ke sini gitu. Ini tadi banyak kegiatan di Sidoarjo, tapi yang saya utamakan tentunya yang kewajiban saya karena memang saya ditugaskan di Kecamatan Waru gitu. Iya. Baik. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kami. Bila Anda memiliki saran atau bisa komen di YouTube kami untuk memberi masukan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.